wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali pada pagi hari ini. Seperti biasa saya Suci Septa Prima dan saya Muhammad Saul Nur akan menginformasikan kepada pemirsa di rumah informasi seputar sosial, ekonomi, budaya dan lainnya dalam Sumbar Rancak Bana. Selamat pagi Sumbar Rancak Bana. Iya. Pagi hari ini kita ditemani oleh Bapak Ganteng. Sudah tidak asing lagi ya? Yang nggak asing lagi karena beberapa minggu yang lalu kita juga pernah berbincang dengan Benar beliau. Sekali. Iya. Selamat pagi Pak Amril Amin atau yang biasa kita sebut Pak Aceh. Pak Aceh, benar sekali. Selamat pagi Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Selalu fresh ya Cik, kalau setiap kita ketemu dengan beliau yang satu ini memang selalu fresh. Bawaannya kita kayaknya memang termotivasi juga ya untuk melakukan sesuatu hal gitu ya. Kemarin gayanya, stylenya kayak pengusaha banget. Iya, kalau sekarang aduh, berbeda gitu ya. Berbeda lagi. Yang pastinya pada pagi hari ini kita bakalan berbincang dengan beliau, membahas beberapa hal yang harus kita bahas gitu ya Cik. Namun seperti biasa, pada pagi hari ini kita juga akan menginformasikan perakiraan cuaca dan pantauan arus lalu lintas. Ya. Pagi hari ini pemirsa dari pusat kota Padang menuju perbatasan kota Lengang ya. Ya benar sekali Cik. Dan tadi jalanan juga sepertinya lancar jaya sekali. Benar sekali, biasanya macet kalau jam-jam seperti ini ya. Ya mungkin karena sudah di penghujung tahun, benar sekali. Beberapa kampus juga sekolah sudah libur. Ya. Ini kalau kita perhatikan, ini arus kendaraan pada menuju ke Bukit Tinggi ya, ini pasti bakalan macet ini seperti bagi Anda biasa. Semua yang akan menikmati tahun baru. Mungkin kita ingatkan selalu safety, jaga keamanan. Jangan sampai tawuran juga ya Uci ya. Betul sekali, biasanya ini di penghujung tahun kita selalu mendapatkan berita di pagi hari yang tidak mengenakan, tidak mengenakan gitu ya, benar kita sekali. Harapkan di tahun ini berita-berita bagus saja deh benar. yang bisa kita sampaikan nantinya. Benar sekali. Oke Pak Aceh. Itu sapaan yang lebih akrab ya. Sebenarnya kalau nama beliau adalah Amril Amin gitu ya, PS selaku anggota DPRD Kota Padang. Nah, Bapak ini selaku pengusaha tapi juga berkecimpung di dunia politik. Politik. Gitu ya, nah, kenapa sih Pak bisa terpikir untuk berkecimpung di dunia politik juga? Jadi itu awalnya saya kan ikut pada Partai Waktu Reformasi. Jadi ya pertama ikut saja. Akhirnya ada sistem yang ada perubahan bahwa yang terbaik itu yang suara terbanyak. Mau mencobalah saya untuk ikut. Mungkin ini ladangnya, arealnya untuk kita bisa berbuat untuk masyarakat. Sama-sama kita ketahui kalau Aci adalah salah satu pengusaha sukses. Ini kenapa memilih terjun ke dunia politik? Apakah ada tujuan atau visi-visi yang akan Aci jalankan? Ya, pertama ya mungkin Kota Padang khusus tahu bagaimana daerah saya itu Teluk Bayur. Itu suatu daerah yang keras. Yang mayoritas itu kenakalannya sangat tinggi. Jadi sinilah saya membuktikan kepada khalayak ramai atau umum masyarakat Kota Padang bahwa Teluk Bayur itu tidak hanya isinya tidak preman aja. Nah, dia masih ada sosok yang mampu menjadi wakil daripada masyarakat. Untuk terjun ke dunia politik ada rasa apa nggak Cik yang tidak percaya diri, mungkin nanti takutnya tidak bakal bisa menjalankan beberapa program atau gimana nih Cik? Ya, itu tentu ada, tapi saya selalu belajar bagaimana bisa menjadi sempurna. Karena mungkin kita nih awal start langsung jadi yang the best dah mungkin lah, ya kan? Nah, kalau dukungan dari keluarga sendiri gimana Cik? Ini dari pengusaha terjun ke dunia politik, nanti takutnya semakin quality time dengan keluarga tidak ada. Ada komplain nggak sih dari, membagi waktu? Mungkin komplain dari anak, istri atau siapa gitu? Ada, tapi alhamdulillah saya didukung oleh istri untuk dia itu ikhlas memberikan izin kepada saya untuk ikut di dalam kancah politik dan juga yang banyak menyita waktu. Jadi saya sudah bicara sama istri saya, beri saya waktu dan relakan saya untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena sebenarnya juga hasilnya buat keluarga juga ya. Benar sekali. Ya Cik, ini di dunia politik tentu banyak juga fenomena-fenomena dan kendala-kendala yang pernah Acik temui. Itu seperti apa Acik menghadapi hal tersebut? Oh banyak. Ya bunuh-membunuh. Ya, ini ya sebetulnya saya pribadi mindset inilah mau saya coba, saya lawan. Bagaimana kata orang politik itu kejam. Ya, sebetulnya itu kan anekdot yang dibikin oleh orang yang melakukan dengan kejam.
Tapi sebetulnya politik ini sama dengan kehidupan. Apabila kita melakukan dengan baik, dia juga akan baik. Nah, awal politik ini kita kan tujuannya untuk orang banyak, bukan untuk individual, demi gitu. Ini sama-sama mungkin sedikit penasaran juga ya, Ci. Ini apa sih, Ci, yang membedakan antara pembisnis dengan terjun ke dunia politik? Bisnis, kalau kita bisnis otomatis itu buat kita, yang kita rancang untuk mendapatkan sebuah hasil dalam kita melakukan pekerjaan. Nah, tapi politik yang kita rancang bahwa kita itu mempunyai kesempatan, ini buatnya untuk masyarakat. Ini bedanya politik dengan bisnis. Tapi ini kita apresiasi juga ya, Aci, dalam dua hal sekaligus. Iya, ini sangat bertolak belakang ya, satu pengusaha latarnya, satu lagi di politik. Namun keluarga juga tidak dilupakan. Benar sekali, tidak dilupakan. Biasa aja. Ini bisa menjadi contoh juga ya, bagi generasi muda yang di luar pengen sana. Jadi kayak Aceh juga gitu ya. Ingin bisnis boleh gitu ya, ingin gabung dengan partai politik juga boleh. Sejauh ini ada nggak sih keraguan-keraguan atau kendala-kendala yang Aci jalankan selama ini setelah terjun di dunia politik? Apakah nanti tidak takut bisnisnya akan tertinggal atau surut atau gimana, terbengkalai seperti itu? Sebetulnya kan keraguan itu tergantung daripada mindset dan cara kinerja kita. Ya, saya pun juga untuk dalam rezeki ya tetap berikhtiar. Kita itu rezeki kita yang terbaik. Tapi itu nanti putusannya ke Tuhan. Jadi dalam keraguan kita, kalau udah kita ikhtiarkan bahwa kita ingin mendapat sesuatu yang terbaik, ya insya Allah Tuhan akan berikan. Berarti dijalankan saja gitu ya, Ci ya. Jadi sangat memungkinkan ya kalau kita juga seorang pengusaha atau pembisnis, nggak mungkin juga kalau kita bakal menjadi berkecimpung di dunia politik secara bersamaan seperti Aceh. Buktinya Aceh aja bisa gitu ya. Bisa ya, menjalankan. Tertarik nanti ya. Mungkin nanti kita bakalan belajar dengan beliau nanti. Ini Aceh di bidangnya di DPD PAN ya. Iya, benar sekali. Iya, nanti kita akan membahas lebih dalam. Benar sekali. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Sumbar Rancabana. Selamat pagi Sumbar Rancabana.